Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, kajian Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas hukum menggunakan bejana ahli kitab. Hukum menggunakan bejana ahli kitab, yaitu bejana orang Yahudi ataupun Nasrani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, kata beliau, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardin qaumin ahli kitabin, sesungguhnya kami berada atau tinggal di negerinya ahli kitab. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Qala, maka Nabi SAW menjawab, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana-bejana tersebut. Illa an la tajidu ghairaha, kecuali apabila kalian tidak mendapati selain bejana-bejana tersebut, maka baru boleh. Nabi kemudian mengatakan, faghsiluha, maka cucilah bejana-bejana tersebut. Wa kulu fiha, kemudian silahkan makan dengan menggunakan bejana-bejana tersebut yang telah dicuci. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara ittifaq. Walaupun lafaz atau redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tidaklah sama persis dengan apa yang ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau hanya membawakan hadis ini secara makna. Membawakan hadis ini secara makna. Dan ada beberapa hadis yang semisal yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani secara makna. Bukan hanya hadis ini. Ya barangkali beliau menulis hadis ini sebagaimana penjelasan terdahulu, isyarat dari sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, beliau menulis Bulughul Maram dengan hafalannya. Jadi maknanya adalah sesuai dengan hadis yang ada di Bukhari dan Muslim, cuma redaksinya tidak sama persis, hanya maknanya saja. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Ucapan Al-Hafidh an Abi Tha'labah, yang maknanya, dan aku juga meriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani, ya, Abu Tha'labah Al-Khushani. Dia seorang sahabat yang beliau lebih masyhur, lebih terkenal dengan kunyahnya. Karena terkadang para sahabat sebagian terkenal dengan nama aslinya, sebagian terkenal dengan kunyahnya. Yang terkenal dengan nama aslinya diantaranya adalah Umar, diantaranya adalah Utsman, terkenal dengan nama aslinya. Adapun Abu Bakar tidak terkenal dengan nama aslinya. Banyak yang tidak mengetahui siapa nama dari Abu Bakar. Demikian pula Abu Tha'labah Al-Khushani, beliau lebih masyhur, lebih terkenal dengan kunyahnya.
Jadi Husyani adalah nisbat kepada Husyain ibni Namir ibni Qudha'ah, ya. Nisbat kepada Husyain dengan menggunakan huruf shin, ya. Shin mu'jamah, shin yang ada titiknya. Jadi kalau para ulama menuliskan biografi, diberikan keterangan di belakangnya. Kalau ada titiknya dikatakan mu'jamah. Mu'jamah. Kalau tidak ada titiknya disebut muhmalah. Karena bisa saja tinta itu yang menulis titiknya hilang. Kalau dikatakan belakangnya mu'jamah, berarti aslinya ada titiknya, meskipun titiknya hilang ketika itu. Jadi tidak keliru. Kalau misalkan ada titiknya, belakangnya muhmalah, berarti titik ini adalah noda. Berarti tidak dianggap titik tersebut. Nah, ini adalah diantara metode menulis biografi para ulama dengan keterangan di belakangnya. Mu'jammah yang maknanya ada titiknya, muhmalah yang maknanya tidak bertitik. Misalkan bisinin muhmalah, berarti sin biasa. Ya, karena terkadang penulisan ya bahasa Arab itu tidak memperhatikan titiknya, hanya memperhatikan siaknya, ya susunannya. Jadi bisa dibaca tanpa titik. Bisa dibaca tanpa titik. Tapi untuk menghindari kesalahan maka diberikan keterangan. Misalkan kenapa kata mi'ah ada alifnya? Mim, alif panjang, kemudian lamar butoh. Karena untuk menghindari kesalahpahaman. Karena asalnya tidak ada alifnya, khot aslinya tidak ada alifnya. Kalau tidak ada alifnya, huruf mim dan huruf fa, khot rik'ah itu sama, hanya beda titiknya. Nanti bisa dibaca fihi, bisa dibaca minhu, bisa dibaca mi'ah. Maka untuk membedakan dikasih alif. Litafriqah, untuk membedakan antara mi'ah dengan kalimat yang lainnya. Makanya penting ya memahami ya pembahasan seperti ini. Abu Tha'labah al-Khushani yang nisbat kepada siapa tadi? Husyain ibni Namir dari kabilah atau suku Qudha'ah, ya. Qudha'ah. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang siapa nama asli beliau. Khilaf yang sangat panjang sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh di dalam kitab beliau Al-Isabah. Kitab Al-Isabah. Sering saya menyebut kitab Al-Isabah. Jadi kitab Al-Isabah yang nama panjangnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, itu adalah sebuah kitab yang membahas biografi para sahabat ataupun biografi seorang yang diduga sahabat. Meskipun nanti pada akhir kesimpulannya ternyata orang tersebut bukanlah sahabat. Maka dikatakan fi tamyizis sahabah. Untuk memilah mana yang benar-benar sahabat, mana yang bukan. Karena terkadang terjadi perbedaan pendapat tentang menghukumi apakah beliau sahabat atau bukan. Sebagaimana hadis yang lalu. Salamah ibnul Muhabbik. Salamah ibnul Muhabbik. Sebagian mengatakan beliau sahabat. Dan ini kebanyakannya. Adapun Al-Hafidh mengatakan lam tasihha suhbatuhu, tidak sah penyandaran beliau sebagai seorang sahabi atau seorang sahabat. Ini dibahas di dalam kitab Al-Isabah. Ada lagi kitab yang lainnya yang membahas tentang biografi sahabat, di antaranya kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Yusuf ibn Abdul Bar An-Namari, ya, kitab Al-Isti'ab. Al-Isti'ab fi ma'rifatis sahabah. Al-Isti'ab, kitab yang menghimpun pengetahuan-pengetahuan tentang nama-nama atau biografi para sahabat. Jadi nama beliau banyak diperselisihkan. Di antaranya kebanyakan ulama sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebanyakan ulama mengatakan nama beliau adalah Jurthum, ya, nama beliau adalah Jurthum. Dan beliau adalah termasuk di antara orang yang ikut berbaiat, baiatur ridwan, ya. Dan beliau
mendapat bagian dari rampasan perang ya ketika selesai dari perang Khaybar, termasuk di antara orang yang mendapatkan bagian ghanimah atau rampasan perang setelah terjadi perang Khaybar. Kemudian Nabi SAW mengutus beliau kepada kaumnya, untuk berdakwah, dan mereka pun masuk Islam. Jadi luar biasa nih para sahabat ya, belajar sebentar kemudian disuruh berdakwah oleh Nabi SAW. Bahkan nanti ya hadis setelahnya Imran ibnu Husain, beliau juga menjadi seorang qadhi. Jadi mereka cepat belajarnya. Ya, para sahabat diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akal yang sempurna. Ada yang mempelajari bahasa asing cuma 2 bulan menguasai. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit. Walaupun kebanyakan mereka tidak bisa baca tulis, tetapi akal mereka adalah akal yang sempurna sehingga mampu menyerap ilmu yang banyak. Makanya kan seluruh riwayat datangnya dari apa? Dari penyimakan ya, bukan dari tulisan. Dari fulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tulisan itu datangnya belakangan. Dan beliau Abu Tha'labah ini adalah di antara seorang yang tinggal di daerah pedalaman. Ya, daerah pedalaman. Yaitu suku Badui, ya, daerah pedalaman. Sehingga mata pencaharian mereka adalah berburu, ya, berburu. Makanya beliau banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi di kaumnya. Di antaranya adalah masalah berburu. Di antaranya adalah masalah menggunakan bejana ahli kitab, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas. Dan masih banyak lagi pertanyaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tinggal di Syam, ya, Kemudian wafat di Syam pada tahun 75 Hijriah. Di dalam sebuah riwayat, beliau wafat dalam keadaan sedang sujud, ya, radhiyallahu anhu. Jadi biografi beliau lumayan sering dibahas oleh para ulama. Ya, lumayan panjang biografinya. Kita sedikit ya membawakan biografi beliau secara ringkas. Jadi beliau wafat dalam kondisi sedang salat, sedang sujud, radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabus Said, kitab berburu. Ada 3 tempat di dalam Sahih Al-Bukhari. 3 tempat yang berkaitan dengan riwayat ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, ya, yang berkaitan dengan hadits Said, ya, hadis-hadis tentang berburu juga. Jadi Al-Hafidz membawakannya di dalam bab bejana. Padahal Imam Al-Bukhari dan Muslim membawakannya di dalam pembahasan tentang berburu. Karena ini hadisnya panjang, ya, masih ada kaitannya ya dengan pembahasan yang lainnya. Hanya karena beliau fokuskan pada pembahasan bejana, maka yang dibawakan adalah riwayat ini. Adalah riwayat yang isinya tentang hukum makan ataupun masak menggunakan bejana orang ahli kitab, ya, Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian sebagaimana telah diterangkan tadi di awal, bahwasanya lafaz yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah tidak sama persis
dengan yang ada di dalam kitab Sahihain, kitab Al-Bukhari maupun Muslim. Akan tetapi ada lafaz yang mirip dengan redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, yang riwayat lengkapnya dikatakan an Abi Tha'labah Al-Khushani qala, dari Abu Tha'labah Al-Khushani, beliau berkata, qultu ya Nabiyallah, aku bertanya, wahai Nabiullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, sesungguhnya kami berada di negerinya suatu kaum, yaitu ahli kitab. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan menggunakan bejana mereka? Qala, maka Nabi menjawab, fa in wajadtum ghairaha, jika kalian bisa mendapatkan bejana selain bejana mereka, fala ta'kulu fiha, maka janganlah kalian makan menggunakan bejana mereka. Wa in lam tajidu, akan tetapi jika kalian tidak mampu mendapati bejana yang lainnya, fasiluha wa kulu fiha, maka cuci dulu bejana tersebut, baru kalian makan dengan menggunakan bejana tersebut. Ini mirip saja, redaksinya agak dibalik daripada redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini riwayat Al-Bukhari. Adapun di dalam riwayatnya lain juga dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, sesungguhnya kami berada di negerinya ahli kitab. Na'kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Faqala, maka Nabi menjawab, wa in wajadtum ghairu aniyatihim, jika kalian mampu mendapatkan selain bejana mereka, fala ta'kulu fiha, maka kalian tidak boleh makan dengan menggunakan bejana tersebut, yaitu bejana mereka ahli kitab. Wa in lam tajidu faghsiluha thumma kulu fiha, apabila kalian tidak mendapati bejana selain bejana ahli kitab, maka cucilah bejana tersebut, kemudian makan dengan menggunakan bejana tersebut. Ini juga agak mirip. Jadi tidak ada lafaz yang persis dengan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal beliau mengatakan apa tadi di ujung hadis? Muttafaqun alaih. Disepakati oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim. Tetapi ternyata lafaz yang dibawakan adalah secara makna saja. Secara makna saja. Ini kalau sebagian ulama yang ketat mengatakan bahwasanya riwayat ini berarti bukan muttafaqun alaih. Ya, sebagian ya ulama yang lebih ketat. Adapun beliau fokus terhadap makna atau kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Selama kandungannya atau maknanya tidak berubah, maka boleh saja dikatakan muttafaqun alaih, karena bersumber dari seorang sahabi, yaitu Abu Tha'labah Al-Khushani. Ini muttafaqun alaih menurut jumhur ulama. Adapun sebagian ulama, diantaranya adalah siapa? Kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majduddin Abul Barakat Abdussalam bin Taimiyah, beliau mengatakan kalau dikatakan muttafaqun alaih, maka maksudnya hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 orang imam. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu baru disebut sebagai muttafaqun alaih menurut Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah, jad atau kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan masih ada istilah lain muttafaqun alaih, tapi yang populer hanya 2. Yang paling populer adalah yang pertama tadi, yang kedua adalah istilah dari Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Al-Muntaqa, beliau selalu membawakan muttafaqun alaih adalah dari 3 orang imam. Maka di awal muqaddimah beliau mengatakan, apabila aku mengatakan muttafaqun alaih, maksudnya adalah 3 imam yang disebutkan tadi. Ini istilah ilmiah ya, bukan istilah syar'i. Jadi tidak mengapa, nggak harus sama, tidak harus sama. Ini adalah beberapa riwayat yang mendukung makna yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Masih banyak sebenarnya riwayat-riwayatnya, cuma nanti kepanjangan. Kita langsung masuk ke pembahasan hadisnya. Ya, ucapan beliau yaitu Abu Tha'labah, beliau mengatakan, inna bi ardi qaumin ahli kitabin, sesungguhnya
kami tinggal di negerinya ahli kitab. Yang dimaksud adalah rawi ini, yaitu Abu Tha'labah dan qabilahnya. Dan siapa? Dan qabilahnya, yaitu qabilah Hushain. Qabilah Hushain. Kemudian yang dimaksud ahli kitab siapa di sini? Asalnya ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya, asalnya Yahudi dan Nasrani. Tapi di dalam konteks hadis ini, ahli kitab tersebut adalah Nasrani. Ya. Kenapa? Karena sejumlah kabilah Arab yang tinggal di Syam itu beragama Nasrani. Di antaranya adalah suku Ghassan, ya, Alu Ghassan. Kemudian ada lagi Bani Tanuh. Kemudian suku Bahs, ya, Bahsun. Kemudian di antaranya adalah dari kabilah Qudha'ah, ya, sebagaimana Bani Hushain. Mereka beragama Nasrani. Jadi ahli kitab yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang Nasrani. Ya, walaupun ahli kitab maknanya adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian ucapan Nabi SAW, faghsiluha, maka cucilah bejana tersebut. Di sini ada apa? Di sini ada kalimat perintah. Padahal dikatakan zahirul amri al-wujub. Yang nampak dari suatu perintah dikatakan al-amru yufidul wujub. Perintah itu kan memberikan faedah apa? Faedah wajib. Akan tetapi di sini, ya, perintah di dalam kalimat ini adalah perintah mencucinya sebelum menggunakannya karena ada praduga bahwasannya di dalam bejana tersebut ada najisnya. Kenapa? Karena mereka, yaitu orang-orang Nasrani, mereka tidak bisa lepas dari najis-najis berupa daging babi misalkan, ya, daging babi ataupun yang sejenisnya. Maka zahir dari perintah Nabi SAW adalah mengandung hukum apa? Hukum wajib. Mengandung hukum wajib. Nanti kan ada dua perintah. Perintah mencuci, ada perintah makan. Jadi perintah mencuci di sini adalah hukumnya wajib. Karena asal dari perintah adalah wajib. Kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Kalau ada dalil lain, qarinah, indikasi yang memalingkan perintah itu, maka dari perintah wajib bisa menjadi perintah sunnah. Bahkan dari perintah yang asalnya wajib bisa menjadi mubah. Wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, dihasilkan dari perintah. Contohnya apa? Dari perintah wajib, kemudian menjadi sunnah atau menjadi mubah. Ada yang tahu? Atau dari sesuatu yang dilarang, ya, sesuatu yang dilarang kemudian diperintah, berarti hukumnya apa? Banyak contohnya. Antum hafal semua sebenarnya, cuma belum hadir aja di kepala. Nanti kita contohkan. Misalkan Nabi SAW melarang sesuatu, ya, melarang sesuatu, kemudian memerintahkan. Tadi dikatakan hukum asal perintah wajib, tetapi karena didahului oleh larangan, tidak mungkin hukumnya wajib. Perintahnya tidak mungkin wajib. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau tidak sunnah, berarti mubah perintahnya. Contohnya apa? Misalkan Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri atau kubur. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur. Larangan. Hukum asal larangan apa? Haram. Kan hukum asal larangan haram. Kemudian Nabi mengatakan, fal'an, sekarang, fazuruha, berziarahlah. Berarti ada apa di sini? Perintah. Apakah perintahnya wajib? Ya tentu tidak. Perintah yang didahului oleh larangan tidak mungkin memberikan faedah wajib. Dahulu aku melarang, maka sekarang silahkan kalian berziarah. Jadi punya dua kemungkinan, hukumnya sunnah atau hukumnya mubah. Yang nampak dari perintah ziarah kubur adalah hukumnya sunnah. Ini contohnya. Jadi tidak semua perintah hukumnya wajib. Adapun perintah di dalam sabda beliau, faghsiluha, maka cucilah bejana tersebut, maka ini perintah wajib.
Kenapa? Karena hukum asal orang-orang Nasrani itu tidak bisa membedakan mana binatang yang najis, mana yang tidak najis. Babi adalah binatang yang disepakati najisnya, tapi mereka biasa masak babi. Maka karena ada sisa-sisa babi tersebut di dalam bejana yang mereka gunakan untuk masak ataupun untuk makan, maka perintah di sini adalah hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Mereka juga biasa minum khamar. Sedangkan khamar menurut jumhur ulama adalah najis. Ini ada khilaf nanti pada pembahasan tentang menghilangkan najis. Ada khilaf. Tapi kita katakan jumhur ulama mengatakan khamar hukumnya najis. Ya, bukan hanya haram, ya, tapi disertai kenajisannya juga. Maka perintah di sini adalah wajib. Kemudian sabda Nabi SAW, wa kulu fiha. Dan setelah dicuci, makanlah dengan menggunakan bejana tersebut. Di sini juga ada perintah. Maknanya apa di sini perintah di sini? Untuk makan di sini. Perintah di sini hukumnya apa? Hukumnya mubah. Tidak mungkin makan di sini maknanya wajib. Jadi perintah makan di sini hukumnya mubah. Karena kan didahului oleh pertanyaan dari seorang sahabat tadi, afanaqulu fi aniyatihim? Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Yaitu orang-orang ahli kitab. Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha. Jangan kalian makan menggunakan bejana mereka. Kan didahului dengan apa nih? Dengan larangan. Seperti tadi tentang ziarah kubur. Cuma faedah perintah setelah larangan ini tidak menjadi sunnah. Kalau ziarah kubur faedahnya apa? Setelah larangan perintah tersebut menjadi sunnah, tapi perintah di sini tidak menjadi sunnah, hanya kebolehan. Karena hukum asalnya tadi nggak boleh. Setelah dicuci, silahkan kamu makan. Kan ada perintah. Jadi maksudnya setelah dicuci kalian baru boleh makan, bukan sunnah makan, bukan. Apalagi wajib makan. Jadi perintah di sini adalah bersifat mubah. Karena datang setelah adanya pertanyaan tentang menggunakan bejana tersebut, kemudian dilarang. Kemudian Nabi memberikan pengecualian, kecuali kalian tidak mendapatkan selain bejana tersebut. Maka cuci bejananya, kemudian makan dengan menggunakan bejana tersebut. Ya, ini adalah ya makna hadis ini secara globalnya. Jadi dibolehkan menggunakan bejana ahli kitab apabila telah dicuci. Dan sebaiknya tidak menggunakannya apabila ada bejana yang lainnya selain bejana dari ahli kitab. Dengan pertimbangan tadi, mereka tidak aman dari najis. Tidak aman dari najis. Ya, karena tabiatnya ahli kitab tidak bisa membedakan mana barang najis, mana barang yang bukan najis. Karena tidak memiliki aturan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Maka karena kekhawatiran itu, untuk menghilangkan kekhawatiran, maka sebaiknya dicuci. Bahkan diharuskan untuk dicuci terlebih dahulu. Sehingga aman dari najis-najis yang melekat pada bejana tersebut. Ini adalah makna hadisnya secara global. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini khilafnya sedikit. Maka saya tidak membawakan khilaf para ulama. Secara umum, jumhur ulama membolehkan menggunakan bejana orang ahli kitab. Jadi tidak saya bawakan khilafnya. Hanya membawakan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Saya ambilkan pelajarannya dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Ya, karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Di antara pelajarannya dikatakan al-haditsu dalilun ala hirsis sahabah radhiyallahu anhum ala su'ali amma ya'nihim. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil tentang semangat para sahabat ya bertanya tentang semua permasalahan yang berguna, yang bermanfaat bagi mereka.
Jadi pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang mengandung manfaat, yang menghasilkan amal. Kemudian dikatakan wa ma yushkilu alaihim, dan permasalahan-permasalahan yang muskil di antara mereka, yang mereka tidak paham di dalamnya. Wa hadza huwal wajib ala kulli muslimin. Maka ini merupakan kewajiban setiap muslim. Wa yas'alu an amri dinihi wa amma yajhal, yaitu mereka bertanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya dan semua yang tidak diketahuinya. Liya'budallaha ala basiratin, sehingga seorang muslim, setiap muslim itu bisa beribadah kepada Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah atau tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui perkara tersebut. Ya, ini surat Al-Anbiya ayat ke-7. Ini pelajaran yang pertama. Jadi semangat para sahabat sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan agama atau perkara-perkara yang mereka ada muskil, ada ketidakjelasan di dalamnya, sehingga mereka menjadi bisa beramal di atas ilmu. Ya, dikatakan di sini liya'budallaha ala basirah, agar mereka bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan. Ini adalah yang wajib bagi seorang muslim. Bagi yang ingin mengetahui permasalahan-permasalahan, hendaknya bertanya kepada ahli ilmu. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, di sini dikatakan al-haditsu dalilun 'ala ijtinabil akli fi awani ahlil kitab minal yahudi wan nasara. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya hendaknya seorang itu menjauhi atau menghindari menggunakan bejana-bejana dari ahli kitab, dari Yahudi maupun Nasara atau Nasrani. Li'annahum la yatawarra'una 'anil najasat, karena mereka tidak berhati-hati dari najis, ya. Wa rubbama wada'u fiha al-khamra, barangkali mereka memasukkan khamr ke dalam bejana-bejana tersebut. Wa tabahu fiha al-maitata wal khinzira, barangkali pula dengan perkakas tersebut, bejana-bejana tersebut mereka gunakan untuk memasak bangkai ataupun daging babi. Ya, karena sembelihan yang tidak syar'i, walaupun asalnya halal hewannya, ya disebut sebagai apa? Sebagai bangkai, sedangkan bangkai sesuatu yang najis. Apalagi memasak khinzir atau babi, karena tidak aman, maka hendaknya kita jauhi. Ini adalah pelajaran yang kedua. Di sini dikatakan, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa huna ta'arudul asli. Di sini ada kontradiksi dari hukum asal. Kan dikatakan apa hukum asal? Al-aslu fil asya'i at-taharah. Di awal-awal kita bahas. Hukum asal sesuatu itu apa? Itu suci. Tetapi karena di sini dikaitkan dengan apa di sini dikatakan, kata Syekh Abdullah Fauzan, wa huwa huna adamu tawaqqihim an-najasah. Wa huwa huna adamu tawaqqihim an-najasah. Kenapa sesuatu yang hukum asalnya adalah suci, di sini langsung dikatakan bahwasanya kita harus menjauhi? Ya, karena jelas ada praduga yang kuat bahwasanya orang-orang ahlu kitab itu tidak menjaga dirinya dari najis. Ya, hukum asalnya memang bejana itu suci, tetapi karena dikaitkan dengan yang digunakan oleh ahli kitab, maka dihukumi dengan praduga. Dikatakan di sini ma'a ghalabatil dhon, dengan praduga yang kuat, kemungkinan bejana tersebut pasti dipakai untuk sesuatu yang najis. Maka menjadikan bertentangan dengan hukum asal. Yang hukum asal segala sesuatu adalah suci. Dikeluarkan dari hukum asal adalah bejana orang-orang ahli kitab, karena tidak aman dari najis. Makanya di sini dikatakan ya bahwasanya hukum asal
dari orang-orang ahli kitab adalah tidak menjaga dirinya dari najis. Hal ini dikuatkan dengan sebuah riwayat ya, yang menunjukkan mereka tidak menjaga dirinya dari najis. Yang menguatkan dugaan yang kuat bahwasanya kita harus menjauhi bejana-bejana tersebut. Dikatakan waqad jaa fi lafzi Abi Daud, telah datang ya sebuah riwayat dengan redaksi yang dibawakan oleh Imam Abu Daud. Dikatakan inna nujawiru ahlal kitab, kami dahulu bertetangga dengan ahli kitab. Wa hum yatsbahuna fi kudurihim al-khinzira, mereka biasa menggunakan periuk-periuk mereka untuk memasak daging babi. Tegas di sini. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra, dan mereka biasa menggunakan gelas atau bejana mereka untuk meminum apa? Meminum khamr. Jadi riwayat ini menguatkan bahwasanya kebiasaan mereka memang tidak menjaga dirinya dari najis-najis tersebut. Maka keluar dari hukum asal segala sesuatu suci bagi ahli kitab. Ya, inilah pelajaran yang kedua. Adapun pelajaran yang ketiga, di sini dikatakan al-haditsu dalilun ala jawaz isti'mali aniyati ahli kitab bi syartainil madhkuraini fil hadits. Hadis ini menjadi dalil bolehnya menggunakan bejana ahli kitab, tetapi dengan dua syarat yang disebutkan di dalam hadis. Wahuma, kedua syarat tersebut adalah alla yujada ghairuha, tidak didapati bejana selain itu. Itu syarat yang pertama. Karena tidak ada lagi bejananya yang bisa dipakai selain bejana ahli kitab. Yang kedua, wa antuh salah, dicuci dulu. Jadi syaratnya ada dua. Tidak ada bejana yang lainnya kecuali bejana mereka. Yang kedua, dicuci dulu. Adapun syarat yang pertama, ya tentu dalam rangka apa? Dalam rangka berhati-hati. Dikatakan fal maqsudu bihi at-tawarru wal ihtiyat. Yang pertama adalah dalam rangka hati-hati. Wala tusta'malu awadihim, ya, walau ba'da ghusliha illa idza lam yujad ghairuha. Tidak boleh dipakai bejana-bejana mereka meskipun setelah dicuci, kecuali tidak mendapati selainnya. Jadi yang pertama adalah dalam rangka hati-hati. Jadi berusaha mencari dulu. Walaupun sudah dicuci, kalau ada yang lain maka sebaiknya pakai yang lainnya dalam rangka tawarru wal ihtiyat. Wara' dan kehati-hatian, ya. Jadi tetap tidak boleh menggunakan bejana mereka meskipun telah dicuci apabila didapati bejana selain bejana ahli kitab. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat kedua, kenapa tadi disuruh untuk dicuci? Di sini dikatakan fal muradu bihi husulul yaqin min taharatihima atau min taharatiha. Biar ada keyakinan, ya, mencucinya di sini supaya yakin bahwasanya bejana itu telah suci. Jadi perintah mencuci dalam hadis ini adalah perintah yang bersifat apa? Wajib atau sunnah? Hah? Bersifat wajib, ya. Kenapa dikatakan wajib? Karena kalau kita tidak bisa mendapati bejana yang lainnya, otomatis menggunakan bejana tersebut. Kecuali kita tidak ingin menggunakan bejana itu, baru perintah di situ tidak memberikan faedah wajib. Karena kita ingin memakainya, jelas di sini adalah hukumnya wajib, ya. Adapun secara umumnya, ya, secara umumnya bahwasanya makanan ahli kitab boleh nggak kita makan makanan ahli kitab secara umumnya? Dilihat dulu hukum asalnya halal atau haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum." Dan makanan ahli kitab. Di sini apa? Sembelihan ahli kitab. Makanan di sini maknanya adalah sembelihan, dan sembelihan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka adalah halal bagimu. Jadi kaitannya dengan perintah mencuci bejana dengan ayat yang berkaitan dengan sembelihan ini apa? Di sini dikatakan katanya sembelihan ahli kitab adalah
halal bagi kalian. Kenapa tadi perintah mencuci bejana dikatakan perintah yang wajib? Padahal kan sembelihan mereka halal. Jawabannya bagaimana kalau ditanya seperti itu? Kan sembelihannya mereka halal. Berarti perintah di sini nggak wajib dong. Kalau dikatakan seperti itu, jawabannya bagaimana? Karena sembelihan kan tidak keluar dari dua perkara. Pertama, sembelihan hewan yang asalnya halal, sapi, kemudian onta, kemudian kambing, itu memang disembelih sendiri oleh ahli kitab. Kalau mereka sendiri yang menyembelih, ya tentu halal, kan seperti itu. Kemudian, apabila mereka misalkan belanja di pasar, mereka beli daging sapi misalkan, tapi yang nyembelih orang musyrik, halal tidak? Tidak halal, justru karena tidak ada keamanan dari perbuatan mereka tentang sesuatu yang najis, maka diperintah untuk dicuci. Pertama, belum tentu mereka yang menyembelihnya, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan mereka nanti membeli daging babi yang jelas-jelas haramnya. Adapun kalau memang kita mengetahui yang menyembelih benar-benar ahli kitab, kemudian dihadiahkan kepada kita daging sapi misalkan, kita terima tidak? Ya tentu diterima. Jadi tidak ada kontradiksi antara ayat ini dengan perintah mencuci bejana mereka. Ayat ini tegas, sembelihan mereka halal. Kalau mereka menyembelih, kalau mereka memang menyembelih, adapun bejana, belum tentu yang dimasak di dalam bejana tersebut sembelihan mereka. Atau bejana yang mereka gunakan adalah bejana yang digunakan untuk memasak babi, yang tidak ada kaitannya dengan halalnya binatang yang disembelih. Jadi dua perkara yang berbeda. Jadi kalau dia mengatakan berarti tidak wajib dong mencuci bejana, kan kita boleh makan sembelihan mereka. Yaitu kalau mereka benar-benar yang menyembelihnya. Kalau bukan yang menyembelihnya bagaimana? Makanya untuk kehati-hatian tetap harus dicuci dulu. Udah aman kalau sudah dicuci. Sudah aman. Ini adalah ya yang berkaitan dengan pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Adapun pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ada beberapa lagi. Kalau tadi dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, ada berapa pelajaran tadi? 3 pelajaran. Sekarang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, pelajaran dari beliau diantaranya adalah seseorang muslim itu boleh tinggal di negeri ahli kitab. Ya, berdasarkan ucapan Abu Tha'labah, kami tinggal di negerinya ahli kitab. Berarti apa? Boleh nggak di sini? Berarti boleh tinggal di negeri ahli kitab, negerinya Yahudi maupun Nasrani. Akan tetapi, apakah ini berlaku secara mutlak? Jadi kita boleh mutlak tinggal di negerinya orang-orang ahli kitab, misalkan kita boleh mutlak tinggal di negeri Amerika atau di negara lain yang beragama Kristen ataupun Yahudi. Apakah secara mutlak? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena ada sejumlah nas atau dalil yang menunjukkan bahwasanya kewajiban berhijrah bagi orang yang tidak mampu menampakkan agamanya. Seorang tinggal di Amerika, seorang tinggal di Inggris. Ya, tentu kebanyakannya ahli kitab. Orang tersebut tidak bisa menampakkan agamanya, tentu disuruh untuk hijrah. Maka zahir riwayat ini menunjukkan bahwasanya Abu Tha'labah mampu tidak menampakkan agamanya, mampu, maka dibolehkan. Bahkan dianjurkan apabila dia ikut berdakwah sehingga orang-orang banyak yang masuk Islam. Jadi tinggal di negeri ahli kitab itu ada syaratnya, bukan boleh secara mutlak. Ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syaratnya apa? Mampu menampakkan agamanya. Ya, mampu menampakkan agamanya. Ini adalah pelajaran yang dibawakan oleh beliau, tambahannya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah di dalam hadis ini terdapat ya toleransi syariah dan kemudahannya. Adanya kemudahan dari syariat. Jadi tidak kaku di sini.
Mentang-mentang bejana orang kafir, pokoknya tidak boleh digunakan. Di sini ada keluasan, ada kemudahan. Ya, boleh digunakan, tapi dengan syarat jangan langsung dicuci dulu. Di sini ada kemudahan syariat. Walaupun kalau kita mendapatkan bejana yang lainnya, itu sebaiknya jangan dipakai. Jadi ada kemudahan di dalam syariat, ya. Karena hukum asal syariat adalah mudah. Hukum asal syariat adalah mudah. Kemudian pelajaran yang dibawakan oleh beliau di sini ada, ya, pembolehan pertukaran manfaat dan maslahat dengan orang-orang kafir. Ya, karena hal ini hanya sekedar muamalah tanpa disertai kecenderungan hati kepada mereka dan simpati kepada keyakinan mereka. Boleh, ini kan sekedar memakai saja, ya, hubungan muamalah, boleh-boleh saja. Tidak ada rasa cinta kepada agama mereka, hanya membutuhkan perkakasnya saja secara muamalah, boleh-boleh saja. Jadi tidak dilarang. Begitu juga bisnis dengan orang-orang kafir, tentu boleh masalah muamalah. Yang penting jangan sampai ada, ya, wala atau loyalitas kepada agama mereka. Sekedar untuk mendapatkan manfaat dunia tentu dibolehkan. Ini adalah beberapa pelajaran yang dibawakan atau tambahan pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi hampir secara umum tidak ada khilaf para ulama tentang bolehnya menggunakan bejana tersebut. Ya, maka tidak dibawakan khilafnya. Yaitu hadis yang berkaitan dengan bolehnya menggunakan bejana orang-orang musyrik. Lebih umum. Kalau tadi ahli kitab, walaupun ahli kitab sekarang tentu musyrik. Ahli kitab sekarang tentu musyrik karena mereka menyembah Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahudi juga menyembah Uzair. Tetapi kenapa dikatakan ahli kitab? Ya karena asalnya mereka memiliki kitab samawi, ya, kitab yang diturunkan dari langit, kitab Taurat dan Injil. Maka dikatakan ahli kitab, walaupun sekarang mereka juga musyrik. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab. Ini orang-orang liberal banyak salah paham menerjemahkan kalimat ini. Min maknanya tabaid, bagian. Jadi sebagian ahli kitab dari Nasrani dan Yahudi. Berarti ada sebagian yang masuk surga menurut orang liberal. Padahal min di sini maknanya adalah al-bayaniyah yang menunjukkan bayan atau keterangan. Jadi menerjemahkannya bukan dari sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan musyrik. Bukan dari ahli kitab dan musyrik, dari berarti sebagian. Ya, maknanya adalah al-bayaniyah, menunjukkan bayan atau keterangan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan musyrik, bukan dari sebagian ahli kitab dan musyrik. Jadi mereka berusaha, ya, merubah kandungan ayatnya. Ya. Berusaha merubah kandungan ayatnya. Jadi dikatakan ada, ya, orang-orang Nasrani ataupun Yahudi yang masuk surga dan menggunakan beberapa ayat yang lainnya. Padahal jelas-jelas, ya, telah kafir, ya, orang-orang yang memiliki akidah Trinitas, jelas. Tetapi mengambil sebagian ayat, kemudian meninggalkan sebagian lainnya. Ini kebiasaan orang-orang zindik. Termasuk diantaranya orang-orang liberal. Ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas hukumnya ditinggalkan. Ayat yang mutasyabihat, yang mutasyabihat, yang penuh syubhat atau masih samar, itu diambil. Kenapa? Karena dengan ayat yang samar ini
Bisa diotak-atik. Bisa diotak-atik sesuai dengan takwilan atau penafsiran mereka. Sedangkan ayat yang tegas susah. Maka mereka sangat menggemari ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang samar-samar. Ini adalah kebiasaan orang-orang zindik. Maka banyak diperingatkan oleh para ulama. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma. Dari Imran ibni Husain. Ya, dengan menggunakan huruf shad. Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma. Berarti beliau dan ayahnya sahabat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah. Bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya pernah berwudu, ya, dari air yang disimpan di dalam wadah seorang wanita musyrik. Jadi wudu dari air yang disimpan di dalam wadah seorang wanita musyrik. Bukan ahli kitab lagi, musyrik. Ya, lebih umum lagi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim secara ittifaq. Fi haditsin tawilin. Riwayat ini ada dalam hadis yang panjang. Memang hadisnya sangat panjang, 2 halaman lebih. Kalau dibawakan, habis itu buat baca hadisnya doang. Maka tidak perlu kita bawakan. Ya, karena maksud Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah yang ada kaitannya dengan bab ini, yaitu mereka, yaitu sahabat, yaitu Nabi SAW dan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat, mereka berwudu menggunakan air yang ada di wadah atau bejana seorang wanita musyrik. Kaitannya dengan bab bejana. Hadisnya sangat panjang. Kalau riwayat Al-Bukhari itu 2 muka. Muslim lebih sedikit. Muslim lebih sedikit. Panjang sekali hadisnya. Ucapan Al-Hafidz an Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain. Imran ibn Husain ibni Ubaid al-Khuzai radhiyallahu anhu. Itu nama lengkapnya. Beliau masuk Islam pada tahun Khaybar. Jadi banyak sekali nih para sahabat yang masuk Islam pada perang Khaybar. Siapa di antaranya yang terkenal? Abu Hurairah. Tapi ini luar biasa. Orang-orang yang masuk Islam pada perang Khaybar itu jadi ulama semua rata-rata. Beliau ini, Imran ibn Husain, bahkan menjadi qadhi, seorang hakim. Yang namanya hakim pasti mengetahui seluk-beluk permasalahan di dalam fikih ataupun ilmu-ilmu keislaman yang lainnya, tentunya hakim. Abu Hurairah menjadi ahli hadis dan ahli fatwa. Imran ibn Husain menjadi seorang qadhi. Ini masuknya terakhir. Perang Khaybar tahun berapa? Tahun sebelum wafat Nabi SAW berapa tahun? 4 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Berarti abad ke-7 Hijriah. Jadi masuk Islamnya akhir, tapi menjadi tokoh-tokoh yang terdepan di dalam berdakwah, di dalam keilmuan. Jadi beliau masuk Islam pada tahun Khaybar. Dan beliau adalah seorang pemegang panji dari Khuza'ah pada penaklukan kota Mekah. Beliau memegang panjinya. Ya kan, ketika berperang atau menaklukkan suatu negeri tentu membawa panji, ya semacam bendera seperti itu. Beliau yang memegang. Ya, panji dari Khuza'ah pada tahun penaklukan Mekah, ya, Fathu Makkah. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Isti'ab, kitab yang kita sebutkan di awal, Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, kana min fudola'is sahabah wa fuqahaihim, bahwasanya Imran Ibn Husain ini adalah di antara sahabat yang terkemuka, dan dia termasuk di antara ahli fikih di kalangan mereka.
tokoh yang terkemuka, yang mempunyai banyak keutamaan, dan dia termasuk ahli fikihnya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab dikatakan ba'athahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ilal Basrah liyufaqqiha ahlaha. Maka Umar bin Khattab mengutus beliau ke Basrah. Ke Basrah ya, untuk mengajarkan penduduknya, mengajarkan agama. Dan beliau wafat di sana di Basrah. Wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah ya, pada tahun 52 Hijriah. Kemudian di Basrah ini, beliau tadi diutus di Basrah, ke Basrah oleh Umar bin Khattab. Di Basrah, Imran bin Husain mengajarkan agama dan meriwayatkan hadis kepada para tabi'in, para ulama dari kalangan tabi'in. Siapa di antara yang terkenal di Basrah? Ya, di antaranya adalah Ibnu Sirin ya ketika itu. Hasan al-Basri ada Hasan al-Basri di Basrah. Cuma ketika itu yang mengambil banyak ilmu dari beliau adalah Ibnu Sirin. Ya, Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin. Yang ahli dalam apa itu Muhammad bin Sirin? Ahli di dalam mentakwil atau mentakbir mimpi. Jadi mentakwil mimpi dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan tafsir mimpi asal-asalan, bukan. Dan ini ada ilmunya. Jadi bukan khurafat ya, bisa mentakwilkan mimpi. Ulama tertentu, di antaranya di kalangan sahabat yang pandai mentafsirkan mimpi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mengajarkan kepada putri beliau, siapa? Asma bintu Abi Bakar. Nah, kemudian banyak di antara tabi'in yang bisa menafsirkan mimpi dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Muhammad bin Sirin, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat waro, ya, orang yang sangat waro. Ya, suatu ketika beliau pernah ribut dengan seseorang. Dia mengatakan, wahai orang yang bangkrut, Makanya nanti ketika beliau dipenjara karena suatu kasus, beliau baru ingat, ini adalah akibat dosaku yang lalu. Aku pernah mengatai seseorang, wahai orang yang bangkrut, maka saya dihukum ya dengan kebangkrutan usahaku, sehingga aku dipenjara karena tidak bisa bayar utangnya. Jadi luar biasa. Para ulama mengetahui sebab apa, dosa apa yang menyebabkan mereka ditimpa musibah. Karena sedikitnya dosa mereka. Berbeda dengan kita. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan, kita tidak tahu kenapa kita ditimpa suatu musibah. Dosa yang mana yang menyebabkan musibah ini? Kalau mereka bisa mengetahui, saya dulu pernah ngomongin orang, pernah ngata-ngatain orang, wahai si bangkrut, maka saya yang bangkrut. Akhirnya nggak bisa bayar utang, dimasukkan ke dalam penjara. Ini Muhammad bin Sirin. Di antara ya murid dari Imran ibn Husain. Ya, di antara murid dari Imran ibn Husain. Dan Imran ibn Husain pada masa terjadi perselisihan dua kubu siapa ketika itu? Kaum muslimin yang besar. Ali dan Muawiyah. Beliau memilih ya bersikap tidak memihak ya dan menganjurkan masyarakat juga bersikap demikian. Karena ada beberapa sahabat yang tidak mau ikut campur. Ada yang memihak Ali, ada yang memihak Muawiyah, ada yang tidak memihak, tidak mau ikut-ikutan. Dan beliau termasuk di antara yang tidak mau ikut-ikutan ya ketika terjadi pertikaian antara dua kelompok besar kaum muslimin. Ya tadi dikatakan beliau wafat pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Jadi Basrah, daerah apa? Irak. Daerah Irak. Radhiyallahu anhu. Adapun yang dibawakan di dalam kitab Minhatul Alam ataupun kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram itu hadis lengkapnya. Karena hadisnya dibawakan secara lengkap, tentu pelajarannya berpuluh-puluh. Tetapi kita akan membawakan pelajaran yang sesuai dengan potongan hadis ini saja. Yang sesuai dengan potongan hadis ini saja. Ini dibawakan semua. Di Minhatul Alam lengkap. Di Fathu Dzil Jalali wal Ikram juga lengkap.
Di pelajarannya sangat banyak. Kita mengambil yang ada di kitabnya Syekh Abdullah Al-Bassam. Beliau tidak membawakan secara lengkap. Syekh Abdullah Al-Bassam. Siapa beliau? Ada yang ingat? Abdullah Al-Bassam, kawan belajar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau salah satu di antara murid Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, murid terbaiknya. Dan beliau termasuk di antara yang menghafal Bulughul Maram, kemudian mensyarahnya. Dihafal dulu Bulughul Maram, kemudian beliau menulis kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. 8 jilid kurang lebih. Dia menulis kitab beliau dengan materi yang dia dapatkan dari Syekh Sa'di, kemudian dengan referensi yang lainnya. Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kitabnya mudah. Hanya membawakan hadis, kemudian kesohihan hadisnya, kemudian fawaid atau kandungan yang ada di dalam hadis. Nah, ketika membawakan hadis ini, beliau membawakan apa adanya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, ya di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah diperbolehkan menggunakan kulit bangkai yang telah disamak. Karena mazadah adalah wadah dari kulit yang telah disamak, itu mazadah. Mazadah di sini dikatakan mazadatim ro'atin musyrikah. Wadah dari seorang wanita musyrik. Mazadah adalah suatu wadah yang dibuat dari kulit yang telah disamak. Maka pelajaran yang pertama di sini, diperbolehkan menggunakan kulit bangkai yang telah disamak. Di antaranya adalah wadah. Bahkan untuk sesuatu yang cair, ya kan, untuk menyimpan air. Maka hadis ini menjadi pendukung madhab siapa? Menjadi pendukung madhab Syafi'i dan madhab Dhohiri, yang tidak membedakan antara hewan yang boleh dimakan asalnya ataupun yang tidak dimakan. Hanya saja Syafi'i mengecualikan babi dan anjing. Di sini dikatakan wadah yang terbuat dari kulit milik seorang wanita musyrik buat menyimpan air. Dan airnya digunakan untuk berwudu. Berarti airnya suci atau tidak? Tentu suci. Sebagai penguat bahwasanya berarti boleh menggunakan bejana yang terbuat dari kulit samak dan tidak mengakibatkan apa yang disimpannya menjadi najis, diantaranya adalah air. Nah, ini penguat madhab Dhohiri dan madhab Syafi'i. Tetapi yang uniknya di sini, rawinya siapa ini? Imran ibni Husain, sahabat yang mulia. Imran ibni Husain. Dan dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal, 4 orang sahabat yang menyatakan bahwasannya tidak ada bangkai apapun, kulit bangkai apapun yang bisa disucikan dengan cara disamak. Di antaranya sahabatnya siapa yang dinukil? Di antaranya adalah Imran ibn Husain yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya adalah Imran ibn Husain karena dinukil dari 4 orang, dari Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab 1. Yang kedua anaknya Abdullah bin Umar. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat Imran ibn Husain berpendapat sebagaimana mazhab Hambali, tidak ada bangkai, tidak ada kulit bangkai apapun yang bisa suci dengan cara disamak. Tetapi di sini beliau meriwayatkan Nabi SAW dan para sahabat pernah berwudu dengan menggunakan wadah seorang wanita musyrik. Jadi seperti itu. Terkadang fatwa dari sahabat berbeda dengan riwayatnya. Kan sering kita bawakan, Abu Hurairah terutama. Ini menunjukkan masalah ijtihadiyah, ya, masalah ijtihadiyah. Mungkin Imran bin Husain memiliki pandangan yang lain, ya, memaksudkan riwayat ini, tetapi punya pandangan yang lain yang menyebabkan beliau malah berbeda dengan apa yang diriwayatkannya.
Ya, kita kembali kepada pelajaran yang pertama. Berarti dari hadis ini menunjukkan diperbolehkan menggunakan kulit bangkai yang telah disamak, baik digunakan sebagai wadah ataupun yang lainnya. Baik untuk menyimpan benda yang kering maupun yang cair ya, seperti air. Makanya zahir perbuatan Rasulullah SAW yaitu wudu, ya, wudu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari air milik perempuan musyrik tersebut, zahirnya merupakan persetujuan, ya, takrir atau pembolehan dari beliau zahirnya, karena Nabi tidak mengingkari, bahkan menggunakannya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, air yang ada di dalam kulit bangkai yang telah disamak adalah suci berdasarkan riwayat ini. Hal tersebut dikarenakan hasil sembelihan orang musyrik. Hasil sembelihan orang musyrik berarti apa? Berarti bangkai yang diharamkan dan najis. Akan tetapi proses penyamakan yang menghilangkan sisa-sisa daging yang najis tersebut, karena ada sisa daging-daging yang sedikit yang menempel pada kulit, telah mensucikan kulit tersebut. Sembelihannya orang musyrik. Kalau ahli kitab masih suci sembelihannya karena halal. Ini kan orang musyrik menggunakan kulit yang dihasilkan dari apa? Dari sembelihan dia tentunya. Berarti kan ketika disembelih hukumnya apa? Hukumnya najis. Ternyata disamak oleh wanita musyrik tersebut. Kemudian airnya yang disimpan di dalam bejana tersebut digunakan oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa? Kulit bangkai yang najis bisa suci dengan cara disamak. Ya, ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau mati dengan sesuatu yang tidak syar'i. Apabila hewan disembelih oleh orang musyrik, maka ia telah disembelih dengan cara yang tidak benar. Ini berkaitan dengan faedah dari sembelihan. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Mempertegas faedah yang kedua. Jadi bejana ini dari bangkai loh, seperti itu. Bejana ini dari bangkai. Karena disembelih orang musyrik. Sembelihannya tidak syar'i. Tetapi ternyata disamak dan menjadi suci. Sehingga bisa digunakan air yang ada di dalamnya untuk berwudu. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, kata beliau, Syekh Abdullah Al-Bassam, perabotan milik orang non-muslim, orang kafir, yang tidak diketahui keadaannya adalah dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Ya, karena dasar hukumnya adalah sesuatu yang suci. Karena dasar hukumnya adalah sesuatu yang suci. Maka dasar kesucian tidak bisa hilang hanya dengan keraguan. Ada najis di dalamnya, hanya karena mereka menggunakannya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abdullah Al-Bassam. Tentu ada pendapat lain. Menurut beliau, ini Abdullah Al-Bassam, perabotan milik orang kafir yang tidak diketahui. Kan terkadang kita mengetahui digunakan untuk memasak sesuatu yang najis. Digunakan untuk menyimpan khamr. Ini tidak diketahui keadaannya. Ya. Maka secara asal hukumnya suci, kata beliau. Ya. Tidak bisa menghilangkan kesucian, anggapan sucinya hanya berdasarkan sebuah keraguan. Beda dengan kalau memang yakin itu digunakan untuk menyimpan sesuatu yang najis, baru benar-benar tidak boleh digunakan. Adapun zahiriyah enggak. Zahiriyah, jasad orang-orang musyrik adalah najis. Tapi ini pendapat menyendiri. Ya, bukan pendapat jumhur ulama. Ya, kita membawakan faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Nah, masih ada waktu, kita lanjutkan hadis terakhir. Jadi pada pertemuan yang akan datang, kita langsung ke bab menghilangkan najis. Hadis terakhir, ya. Hadis terakhir di dalam bab bejana. Ya, jadi pada pekan depan kita masuk bab baru, bab tentang babu izalatin najasah wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan keterangan tentang hal tersebut, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'allif rahimahullah mengatakan
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwasanya tempat minum atau gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tempat minum atau gelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, retak atau terbelah. Jadi inkasara maknanya bisa retak, bisa terbelah menjadi dua. Jadi gelasnya retak atau terbelah. Ya, saya ulangi. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwasanya gelas atau tempat minum milik Nabi sallallahu alaihi wasallam retak atau terbelah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan atau menambal pada bagian yang terbelah tersebut kawat atau tambalan yang terbuat dari perak. Jadi Nabi mengikatkan sejenis benang yang terbuat dari perak atau potongan perak pada sesuatu yang retak atau terbelah tersebut untuk merekatkan keduanya. Jadi gelasnya pecah atau gelasnya retak, kemudian diikat dengan menggunakan benang yang terbuat atau kawat yang terbuat dari perak. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun pembahasan hadis ini sebenarnya telah disinggung pada pembahasan yang awal, yaitu ketika kita membahas hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman, larangan menggunakan bejana emas dan perak. Ini turunan permasalahannya, turunan dari masail atau masalah yang berkaitan dengan penggunaan bejana emas maupun perak. Ini sebenarnya turunan permasalahannya. Hanya saja dibawakan khusus ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka di sini dikatakan, atau di dalam pembahasan kitab fikih, pembahasan ina yang disepuh ataupun ditambal dengan perak. Ina maknanya bejana. Bejana bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari logam yang lainnya selain emas dan perak. Apabila rusak, apabila retak, apabila pecah, apabila terbelah, maka para ulama, jumhur ulama membolehkan ditambal apabila bentuknya lubang misalkan. Ditambal dengan perak tetapi sedikit. Tidak boleh banyak. Jadi tambalannya tersebut adalah sedikit karena ada hajat untuk memperbaikinya. Atau dihubungkan dengan tali yang terbuat dari perak. Jadi dibikin seperti kawat atau pita. Pita kaset, tapi itu contohnya pita kaset. Cuma ini bentuknya dari atau bahannya dari perak untuk mengikatkan atau merekatkan gelas atau bejana yang retak. Ini dibolehkan ya oleh para ulama. Adapun menggunakan emas maka diharamkan. Menggunakan emas maka diharamkan meskipun sedikit.
Jadi syarat yang bisa atau yang diperbolehkan dari penggunaan perak pertama adalah jumlahnya sedikit, tambalannya sedikit. Kawatnya atau pitanya itu sedikit. Yang kedua, lil hajah, karena ada kebutuhan. Meskipun sedikit, kalau untuk hiasan maka tidak boleh. Walaupun dari perak. Misalkan ada gelas, dikasih tempelan dari perak sedikit saja, tapi tujuannya untuk berhias, tetap tidak boleh. Ini karena ada hajat untuk menambalnya atau untuk menghubungkan dua pecahan tersebut baru diperbolehkan. Itu pun bahannya dari perak. Itu pun bahannya dari perak. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Maka pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya saya bawakan dari kitab Fathul Jalalul Ikram, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya tadi dikatakan qodah. Qodah artinya apa tadi? Tempat minum, gelas. Ya. Gelasnya Nabi SAW ingkasaro, retak, terbelah, atau pecah menjadi dua. Kemudian dikatakan ini tadi, fatakhoda makana sya'bi silsilatan min fiddah. Ya, silsilah itu pengikat. Ya kayak tadi, kayak kawat ataupun pita. Sesuatu yang digunakan untuk mengikat sebagian benda dengan sebagian yang lainnya agar terhubung. Kemudian di antara pelajaran hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama adalah penjagaan terhadap harta benda. Ya, sedapat mungkin seorang hendaknya menjaga harta bendanya. Karena di sini Nabi SAW tidak langsung membuat tempat air minumnya yang retak atau terbelah atau pecah, tetapi Nabi SAW justru memperbaikinya. Kemudian setelah diperbaiki digunakan. Jadi penjagaan terhadap harta benda, ya, tidak menyia-nyiakan harta. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau tidak segan minum dengan menggunakan gelas yang telah retak, bahkan telah ditambal. Beliau pemimpin seluruh manusia. Pemimpin orang-orang yang beriman, ya. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah tabaraka wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau sangat tawadu, mau minum ya dengan menggunakan gelas yang retak, gelas yang telah ditambal. Mana ada pemimpin di dunia ini yang seperti ini? Kecuali yang mengikuti jejak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang menjadi pemimpin, yang mengikuti jejak Nabi SAW, tentu mengikuti Nabi SAW. Tapi ini Nabi SAW, orang nomor satu. Orang yang paling mulia, mau menggunakan gelas yang retak, yang pecah, yang telah ditambal. Kemudian beliau menggunakan untuk meminum air tersebut. Ini ketawaduan Nabi SAW. Kemudian, pelajaran berikutnya, bolehnya menggunakan perak untuk mengikat atau menambal bejana. Dan ini, kata beliau, tidak dianggap sebagai minum dengan menggunakan bejana perak. Kan bukan bejananya, hanya sebagai pengikat saja. Karena yang dilarang adalah bejananya, bukan pengikatnya. Kemudian, beliau mengatakan, apakah tali ya bisa disamakan dengan hal ini atau tidak? Jadi misalkan bejana ini memerlukan tali dari perak, boleh atau tidak menggunakan tali tersebut? Kalau tadi kan fungsi dari perak tersebut untuk merekatkan, menghubungkan dua gelas yang retak atau dua gelas yang pecah. Apabila bejana tersebut membutuhkan tali untuk menentengnya,
apakah disamakan dengan menambal tersebut atau merekatkan bejana tersebut, sama atau tidak? Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika diperlukan boleh, tetapi jika tidak diperlukan tidak boleh. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama tidak membolehkan, kecuali hanya sekedar untuk menambal ataupun untuk merekatkan. Tidak bisa digunakan untuk sebagai apa? Pegangan. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beristihad, ya, beliau mengatakan jika diperlukan boleh, ya. Adapun jika tidak diperlukan tidak boleh. Kalau jumhur ulama tidak boleh. Karena hajatnya di sini adalah berkaitan dengan memperbaiki bejana, bukan memfasilitasi sebagai alat untuk bisa menenteng, bukan. Fungsinya hanya untuk menambal ataupun menghubungkan. Ya, jadi pendapat beliau bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Ya, beliau berijtihad, ya. Biasa para ulama berbeda pendapat di dalam beberapa permasalahan. Kemudian pelajaran terakhir, bolehnya menyentuh perak yang digunakan untuk mengikat bejana pada saat minum dan makan. Di sini ada bejana, kemudian di sini ada pengikatnya. Sebagian ulama memakruhkan menyentuh langsung peraknya. Jadi kalau bisa dihindari bagian yang tidak ada peraknya, baru digunakan untuk minum. Adapun lagi-lagi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh, tidak mengapa. Boleh, tidak mengapa. Beliau beralasan, ya, bolehnya menyentuh perak yang digunakan untuk mengikat bejana pada saat minum ataupun makan. Beliau beralasan karena Anas bin Malik, ya, tidak menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menghindari menyentuh pengikat tersebut. Di dalam riwayat ini tidak ada keterangan, maka Nabi kemudian meminum dengan bejana yang telah ditambal tersebut, kemudian Nabi menghindari bagian yang ada peraknya. Tidak ada riwayat seperti ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka hukum asalnya adalah boleh menyentuhnya. Ini ijtihad beliau. Adapun di dalam fikih Hambali atau selainnya, menghindari bagian langsung yang berkaitan dengan perak tersebut. Jadi dihindari, baik dengan mulutnya ataupun dengan tangannya. Misalkan di bagian di antara pinggir bejana itu ada peraknya misalkan, maka menghindari minum dengan bejana yang atau dengan bagian yang tidak ada peraknya. Adapun kata Syekh dibolehkan. Ini ijtihad beliau. Ini adalah pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, satu lagi pelajaran faidah, satu saja, yang berkaitan dengan perhiasan. Kalau tadi kan bejana. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, karena yang berkaitan dengan bejana itu kan mencakup laki-laki dan perempuan. Ini bejana. Adapun perhiasan, maka kata beliau, wanita diperbolehkan memakai perhiasan dari emas dan perak sesuai kebiasaannya dalam memakainya, walaupun banyak, walaupun perhiasan yang dipakainya itu banyak. Adapun bagi laki-laki dibolehkan menggunakan cincin dari perak dan bukan emas. Ini berkaitan dengan perhiasan, ya. Demikian pula kata beliau Syekh Abdullah Al-Bassam, dibolehkan menghiasi pedang dan perangkat perang lainnya sesuai dengan kebiasaan. Ya, menghias pedang dan perangkat yang lainnya sesuai dengan kebiasaan. Karena biasanya pedang itu ada hiasannya, ya, dari emas maupun perak. Demikian juga sesuatu yang dibutuhkan seperti pengikat gigi dan diletakkan di hidung serta yang lainnya. Dahulu ada seorang sahabat yang giginya rusak, ya, kemudian dipasang gigi dari perak, ya. Kemudian ada yang hidungnya terpotong, kemudian dipasang dengan perak, tetapi masih berbau. Akhirnya dipakaikan emas. Ini kondisi khusus, ya. Ini kondisi khusus. Jadi bahan emas lebih bagus untuk
menyambung hidung yang patah ketika itu. Jadi ada gigi dari perak, ada gigi dari emas. Apabila untuk kebutuhan, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Ini adalah di antara faedah yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam berkaitan dengan perhiasan. Jadi wanita diperbolehkan memakai perhiasan dari emas dan perak sesuai kebiasaannya. Ya, kebiasaan di dalam memakainya walaupun banyak. Demikian pula laki-laki boleh menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Begitu juga boleh menghiasi pedang. Adapun ya untuk sesuatu yang dibutuhkan seperti pengikat gigi atau untuk menambal hidung, maka itu juga diperbolehkan. Dan ini banyak riwayatnya. Nanti insya Allah kita akan sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan menggunakan emas. Di antaranya adalah menggunakan untuk memperbaiki hidung maupun gigi. Ya, hidung yang terpotong. Insya Allah akan sampai pada pembahasan bab tersebut. Insya Allah ta'ala. Ya, inilah 3 hadis yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan seluruh pembahasan hadis yang berkaitan dengan bejana di dalam kitab Bulughul Maram. Yang paling banyak faedahnya sebenarnya pembahasan yang kemarin, penyamakan kulit. Kita hanya membawakan 2 permasalahan. Padahal sekurang-kurangnya ada 15 permasalahan. Karena 2 permasalahan sudah memakan waktu yang sangat panjang, apalagi kalau 15, maka saya cukupkan 2 saja, yang paling intinya saja. Adapun pada hari ini, karena secara umum hadisnya adalah telah disarah pada pembahasan yang lalu, maka kita bahas secara ringkas. Ya, 3 hadis di dalam pertemuan kali ini. Ya, insyaallah ta'ala kita akan membahas bab tentang menghilangkan najis pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah tabaraka ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.